Kasus kematian misterius terjadi di sebuah desa. Warga desa ini jadi sangat aneh. Tiba-tiba mereka mengganas dan mulai membunuh keluarga mereka masing-masing. Seorang detektif yang mencoba menguak misteri tersebut malah menemukan sesuatu yang mengejutkan. Apa misteri dibalik kematian-kematian misterius ini? Dan kenapa seolah warga desa tersebut dikutuk? Dan inilah The Wailing. Seorang pria Jepang memancing di tengah danau. Shin lalu berpindah ke seorang polisi bernama Jonggu. Jonggu di hari itu dihubungi karena ada penemuan jasad. Dan karena hari itu turun hujan, mertuanya meminta Jonggu untuk sarapan. Di sini mereka semua bingung karena korban ini usianya masih cukup muda. Jadi ada kemungkinan dia ini dibunuh. Jonggu lalu pergi ke TKP. Di TKP ini, Jonggu hanya terdiam dan tidak bisa berkata apa-apa melihat korbannya ini yang ditusuk sebanyak 20 kali oleh suaminya sendiri. Petugas di sana melaporkan sepertinya korban ini dibunuh di tempat lain dan jasadnya dibawa ke sana. Semua orang di sana kebingungan melihat tersangka karena tubuhnya juga aneh dan bersikap layaknya tidak memiliki kesadaran. Jonggu dan beberapa polisi pergi ke TKP tempat korban ini dibunuh. Darah di mana-mana dan di sana mereka mencium bau aneh. Jonggu penasaran melihat sebuah jamur aneh, tapi ketika akan dipegang, si rekan memanggilnya. Rekannya ini menunjukkan suatu ruangan dengan penuh lilin yang masih menyala, seolah tempat itu digunakan untuk tempat ritual. Esok harinya, di hutan, seorang pemburu mendapatkan rusa hasil buruannya. Karena terlalu berat, pria itu pun terjatuh. Sempat pingsan sesaat, saat sadar, pria itu melihat seorang pria aneh menggunakan popok memakan rusa buruannya. Ternyata, pria ini adalah pria Jepang di awal film tadi. Pemburu itu panik, tapi ternyata pria Jepang itu ada di belakangnya. Teriakan menggema di seluruh hutan. Nah, rumor itu menyebar ke seluruh desa dan hal itu juga diceritakan oleh rekannya Jonggu. Semua kejadian-kejadian aneh di desa itu terjadi semenjak kedatangan pria Jepang tersebut. Jonggu tidak percaya karena dari hasil otopsi sudah jelas bahwa tersangka pembunuhan kemarin melakukannya karena memakan jamur. Hal itulah yang membuatnya bersikap gila. Lampu tiba-tiba padam saat listrik coba untuk diperiksa. Tiba-tiba ada sebuah sosok yang mengagetkan mereka. Saat keluar, sosok itu menghilang. Jonggu sangat ketakutan. Bahkan hal itu sampai membuatnya bermimpi buruk. Jonggu di hari itu menemani putrinya yang bernama Yojin karena dia sedang libur bertugas. Malam harinya, Jonggu dipanggil karena terjadi kebakaran. Beberapa orang tewas di sana. Jonggu lalu melihat ada seorang wanita yang menggila dan mulai menggigit beberapa petugas. Wanita itu lalu mendekat ke jasad yang sedang diangkat. Tiba-tiba, jasad itu bangkit sejenak dan menyerang Jonggu. Si wanita itu juga ikut menyerangnya. Wanita itu lalu ditenangkan beberapa petugas. Jonggu yang masih ketakutan melihat pria Jepang dari kejauhan. Di kantor polisi, Jonggu sangat malu karena dia seorang polisi, tapi malah ketakutan dan jadi bahan tontonan. Bahkan ketika putrinya datang membawakannya baju ganti, Jonggu meminta putrinya untuk segera pulang. Saat Yojin pulang ini, Jonggu teringat bahwa sosok yang semalam datang ke kantor polisi adalah wanita yang tadi mengamuk. Esok harinya, warga menemukan wanita tersebut sudah gantung diri. Hasil otopsi pun keluar. Ternyata 3 orang korban yang kemarin sudah tewas terlebih dahulu karena ditikam sebelum terbakar. Dan pelakunya adalah wanita yang bundir ini. Polisi mulai mencari pisau yang digunakan pelaku dan berhasil menemukannya. Siang harinya, saat Jonggu makan, pemilik resto itu menceritakan
bahwa semua keanehannya terjadi di desa itu disebabkan karena pria Jepang itu. Nah, wanita yang menjadi tersangka itu sebelumnya pernah diperkaos pria Jepang. Hal itu membuatnya depresi dan sering keluar malam. Kondisinya juga jadi aneh, ada bekas ruam-ruam di tubuhnya, dan dia selalu mengoceh tidak jelas. Junggu mulai mempercayai rumor tersebut dan menceritakannya ke rekannya. Tapi rekannya bilang bahwa dia dulu hanya bercanda. Tiba-tiba, seorang wanita melempari mereka batu. Menganggapnya gila, keduanya tidak menanggapi wanita itu. Junggu meminta si rekan memeriksa ruam di tubuh wanita yang bunuh tadi. Nah, di sini Junggu tetap dilempari batu oleh wanita yang bernama Muyong. Muyong lalu cerita bahwa wanita yang tadi bundir membunuh ketiga anggota keluarganya. Junggu kebingungan, tapi Muyong langsung mengajaknya masuk dan menjelaskan di mana wanita ini membunuh keluarganya. Muyong juga menjelaskan bahwa pria Jepang itu iblis penghisap darah. Dan jika Junggu melihat pria Jepang itu berkali-kali, artinya Junggu sedang diincar. Junggu ketakutan, tapi tiba-tiba rekannya menelpon. Junggu bilang ada saksi mata di sini dan meminta si rekan untuk segera kembali. Tapi ketika Junggu berbalik arah, Muyong sudah menghilang. Junggu yang mencoba mencarinya mendengar suara sesuatu yang ketika dilihat, pria Jepang sedang menyerang seseorang. Pria Jepang itu mendekat ke arah Junggu. Junggu yang ketakutan pun terbangun dari tidurnya. Dia terus-terusan bermimpi buruk. Istrinya juga bingung kenapa setiap hari Junggu ini bermimpi buruk. Istrinya lalu bilang bahwa Hyojin sedang sakit. Tiba-tiba dari atas Junggu mendengar suara sesuatu. Siang harinya saat di kantor polisi, si atasan bertanya keberadaan Muyong yang ingin dijadikan saksi. Cuma Junggu tidak tahu di mana keberadaan Muyong. Di mobil, Junggu membaca koran tentang berita tewasnya satu keluarga dikarenakan jamur liar. Cuma Junggu tidak sepenuhnya percaya. Dia lalu meminta alamat si pemburu. Si pemburu ini cerita dia melihat pria Jepang menggunakan popok sedang menghisap darah rusa. Tubuhnya dipenuhi darah dan matanya berwarna merah. Rekannya Junggu ini tidak percaya, tapi Junggu bilang dia juga melihat hal itu di mimpinya. Si pemburu ini menunjukkan bekas luka jahit di kepalanya. Junggu lalu meminta diantarkan ke alamat pria Jepang itu. Mereka bertiga lalu masuk ke dalam hutan. Si pemburu ini menunjukkan bangkai rusa sesuai yang dia ceritakan. Cuaca saat itu panas, tiba-tiba hujan dan suara petir menggema. Si pemburu ketakutan, tapi Junggu mencegahnya untuk pergi, karena hanya si pemburu itu yang tahu di mana tempat pria Jepang itu. Si pemburu menolak dan dia malah terjatuh. Saat bangkit, si pemburu itu tersambar petir. Si pemburu lalu dibawa ke rumah sakit. Tiba-tiba kepanikan terjadi saat tersangka yang membunuh istrinya di awal film tadi yang mengamuk. Tubuhnya penuh ruam, semua petugas berusaha menenangkannya. Tapi pria itu malah mematahkan lehernya sendiri dan tewas. Darah di mana-mana, semua orang hanya terdiam tidak bisa berkata apa-apa. Junggu dan rekannya masih bingung apa yang sebenarnya terjadi. Saat pulang, Junggu melihat anaknya yang kejang-kejang. Hyojin bilang dia dihantui sosok pria yang mencoba untuk masuk. Tapi esok harinya Hyojin terlihat baik-baik saja. Cuma dia malah makan sangat banyak. Mertuanya yang khawatir meminta Junggu untuk memanggil dukun agar bisa menyembuhkan Hyojin. Siang harinya, si rekan membawa seorang pastor gereja untuk menemani mereka pergi ke rumah pria Jepang itu. Rumah itu terpencil di tengah hutan, tapi tidak ada satu orang pun di sana. Rumah itu coba untuk diperiksa, ada satu ruangan yang dikunci. Junggu mencoba untuk mengintip. Di dalamnya ada beberapa lilin yang menyala. Karena penasaran, dia membuka ruangan tersebut, di mana Junggu menemukan satu ruangan seperti tempat ritual.
Sementara rekannya menemukan ruangan lain berisi puluhan foto orang-orang desa. Foto sebelum dan sesudah warga desa ini meninggal. Teriakan terdengar, ternyata si pastor tadi digigit oleh anjing hitam. Jonggu mencoba menolong si pastor, tapi anjing tersebut terus berusaha menyerang mereka sampai rantai itu terlepas. Keduanya panik dan langsung masuk ke dalam. Rekannya Jonggu hanya terdiam mematung, sementara Jonggu dan pastor mencoba menghentikan anjing itu. Tiba-tiba anjing itu berhenti ketika pria Jepang itu datang. Pria Jepang itu terlihat marah, tapi dia hanya terdiam. Ruangan rahasia itu ditutup dan mereka bertiga langsung pergi. Di jalan, rekannya ini bilang bahwa tadi dia melihat foto warga sebelum dan sesudah meninggal. Si rekan ini yakin bahwa pria Jepang itu pelakunya. Rekannya juga menunjukkan sepatu yang dia ambil dari rumah pria Jepang. Dan sepatu itu adalah sepatunya Hyojin. Jonggu panik, dia langsung menanyakan hal itu ke anaknya. Tapi Hyojin seolah tidak peduli. Dia hanya mengangguk. Jonggu mencoba bertanya apa yang dilakukan pria Jepang itu dan kapan mereka bertemu. Tapi anaknya langsung membentaknya dan enggan menjawab. Jonggu kebingungan. Malamnya, Jonggu mencoba memeriksa barang-barang milik anaknya, di mana dia menemukan gambar-gambar aneh dan tubuh Hyojin ada ruam-ruam merah. Ternyata Hyojin terbangun. Dia berteriak dan menanyakan apa yang dilakukan sang ayah. Jonggu semakin bingung kenapa sikap anaknya ini berubah. Istri dan mertuanya berusaha menenangkan Hyojin, tapi Hyojin malah mengancam akan membunuh mereka semua. Si mertua lalu berbicara dengan Jonggu, di mana dia sudah bertemu dengan si dukun, dan dukun itu bilang bahwa Hyojin sedang dirasuki roh jahat. Jika dibiarkan, maka mereka semua akan mati. Esok harinya, ditemani calon pendeta, Jonggu pergi menemui pria Jepang tersebut. Si calon pendeta diajak untuk menerjemahkan ucapan pria Jepang itu. Jonggu lalu mengecek ruangan yang dikatakan rekannya kemarin. Tapi ruangan itu sudah bersih. Si pria Jepang bilang bahwa foto-foto itu sudah dia bakar semuanya. Jonggu menanyakan tujuan pria Jepang itu datang ke sana. Tapi pria Jepang itu bilang jika dia menceritakan semuanya, maka Jonggu tidak akan percaya. Jonggu pun emosi dan langsung menghancurkan rumah itu. Anjing milik pria Jepang ikatannya terlepas dan mencoba menyerang Jonggu. Tapi Jonggu memukulnya sampai anjing itu sekarat. Jonggu memberikan waktu 3 hari untuk pria Jepang itu angkat kaki dari sana. Tapi si pria Jepang itu tetap diam. Sementara di rumah sakit, dokter masih bingung melihat bekas ruam merah di tubuh Hyojin. Kembali ke pria Jepang yang hanya duduk terdiam. Burung-burung gagak masuk ke rumahnya dan memakan bangkai anjingnya. Di rumah sakit, Hyojin bersikap aneh. Tatapannya kosong. Dan esok harinya, suara teriakan terdengar. Istrinya Jonggu berteriak histeris melihat bangkai anjing di pagar rumahnya. Jonggu yang mencoba bangun merasakan kakinya yang tidak bisa digerakkan. Jonggu pun diobati dan dokter bilang bahwa Jonggu kebanyakan minum alkohol. Si mertua bilang bahwa dia akan mendatangkan dukun yang dia ceritakan dulu. Jonggu tiba-tiba teringat akan Hyojin yang saat ini dititipkan ke tetangga mereka. Saat pulang, mereka semua kaget melihat Hyojin berlumuran darah dan baru saja menusuk tetangganya. Polisi dan juga ambulan langsung datang. Rekannya semakin yakin bahwa ini pasti ulah pria Jepang itu. Karena setelah dari rumah pria Jepang, rekannya ini demam dan mulai berhalusinasi. Siang harinya, si dukun yang bernama Il datang ke sana. Il di sini seperti sedang mencari jejak sesuatu. Dia lalu melihat Hyojin dan menemukan lubang. Il pun keluar sambil terus bersiul. Il lalu melihat kentong merah dan meminta mereka membawanya ke sini. Kentong berisi kecap asin itu pun dipecahkan dan di dalamnya ada bangkai gagak. Ritual pun dilakukan. Hyojin berteriak histeris. Setelahnya, Hyojin pingsan.
Setelah ritual selesai, Il bilang bahwa Hyojin bertemu sesuatu yang harusnya tidak ia temui. Jonggu kebingungan. Il bertanya, apakah sebelumnya Jonggu mengganggu seseorang? Jonggu bilang, mungkin orang Jepang yang ada di gunung. Il merasa bahwa yang diganggu oleh Jonggu adalah iblis yang sangat kuat yang pernah dia temui. Sementara itu, terjadi lagi pembunuhan satu keluarga di desa tersebut dan pelakunya melarikan diri. Dukun Il mengajak Jonggu ke rumahnya. Apapun yang terjadi, pria Jepang itu harus dimusnahkan. Karena jika tidak, maka nyawa semua orang dalam bahaya. Jonggu diminta untuk menyiapkan uang sebanyak 10 juta won. Karena malam ini, Dukun Il akan melakukan ritual pemusnahan. Ritual ini akan sangat berbahaya. Jadi Dukun Il meminta Jonggu untuk tidak mengganggu selama ritual besok. Sebelum pergi, Jonggu bertanya, jika pria Jepang itu iblis, kenapa dia menyerupai manusia? Dulunya, pria Jepang itu memang hidup tapi sudah lama mati. Jonggu bertanya lagi, kenapa putrinya yang jadi korban? Dukun Il menjelaskan bahwa ini semua hanya pancingan, tapi ternyata Hyojinlah yang memakan umpannya. Di tempat berbeda, pria Jepang menemukan mobil yang terparkir di hutan. Ketika dibuka, ternyata di dalamnya ada tersangka pembunuhan keluarganya. Esok harinya, pria Jepang membeli ayam hitam di pasar. Sementara itu, persiapan ritual mulai dilakukan. Kembali ke pria Jepang yang juga mempersiapkan sebuah ritual. Di sisi lain, Dukun Il mengitari rumahnya Jonggu sambil menunggu matahari terbenam. Ritual pun dilakukan bersamaan dengan pria Jepang yang juga melakukan ritual. Muyong terlihat di sana memperhatikannya. Di tengah ritual itu, Hyojin berteriak kesakitan. Sementara pria Jepang melakukan ritual ke orang yang membunuh keluarganya tadi. Lilin-lilin juga ditaruh mengitari mobilnya. Kembali ke Dukun Il, dia mulai membakar kayu yang akan dia jadikan media. Kayu itu pun dipaku dan Hyojin berteriak kesakitan. Si pria Jepang juga merasakan hal yang sama. Pria Jepang itu pun tidak sadarkan diri, begitu juga dengan Hyojin. Jonggu yang tidak sanggup melihat anaknya yang kesakitan, menghentikan ritual tersebut. Dukun Il memandang Jonggu dengan tatapan kekecewaannya. Si pria Jepang itu lalu bangkit kembali sambil terus menggigil kedinginan. Muyong mencoba mendekat. Sementara Jonggu segera membawa anaknya ke rumah sakit. Secalon pendeta datang dan bilang bahwa Jonggu harus menemui pendeta senior. Si pendeta bilang dia memang sempat mendengar rumor bahwa Il seorang profesor. Ada juga yang bilang bahwa dia biksu, ada juga yang bilang bahwa seorang dukun. Tapi itu semua cuma rumor. Identitasnya tidak jelas, tapi Jonggu tetap yakin akan perkataan Il tentang pria Jepang itu. Sebelum pergi, Jonggu meminta calon pendeta untuk pergi menemui pria Jepang itu besok. Jika benar pria Jepang itu iblis, maka dia tidak akan semudah itu mati di tangan Jonggu. Esok harinya, pria Jepang itu terlihat sudah pulih dan segera kembali ke hutan. Sementara Jonggu mengumpulkan warga desa. Jonggu bilang bahwa pria Jepang itu adalah iblis yang menyebabkan kematian di desa tersebut. Orang-orang pun tersulut emosinya dan mempersiapkan beberapa senjata. Di waktu yang sama, pria Jepang itu kembali ke mobil tapi tidak menemukan pria yang kemarin. Di sisi lain, warga sudah sampai ke rumah pria Jepang itu. Jonggu menemukan fotonya Park, pria yang membunuh keluarganya dan kabur menggunakan mobil. Tiba-tiba, salah satu warga berteriak. Mereka menemukan Park, tapi sikapnya aneh, layaknya zombie. Park mencoba menyerang calon pendeta dan mereka pun menghantamnya dengan batu. Park tidak bergeming, bahkan ketika kepalanya tertancap garpu tanah. Dari kejauhan, pria Jepang mengawasi mereka. Tiba-tiba, Park bersikap aneh dan mematahkan tulangnya sendiri hingga tewas. Jonggu membayangkan apakah putrinya akan jadi seperti ini. Tiba-tiba, rekannya ngasih tahu keberadaan pria Jepang. Pria Jepang itu langsung kabur dan dikejar para warga. Pria Jepang itu terjatuh
tapi dia bisa bangkit kembali. Cuma dia berada di tepi jurang. Tapi ketika Jonggu sampai di sana, pria Jepang itu tiba-tiba menghilang. Jonggu mulai putus asa. Dia ingin menolong putrinya. Nah, pria Jepang itu ternyata bersembunyi. Tapi tiba-tiba pegangan tangannya terlepas dan dia terjatuh. Rekannya mendengar suara benda jatuh. Tapi untungnya pria Jepang itu masih bisa bersembunyi. Dari kejauhan, pria Jepang itu melihat Muyong. Warga desa pun pergi disertai hujan yang turun. Pria Jepang itu mengejar Muyong. Sementara Jonggu yang khawatir mencoba menghubungi istrinya. Tapi tiba-tiba mobil yang dikendarai hampir menabrak. Jonggu yang banting setir malah menabrak sesuatu. Jonggu mencoba memeriksanya. Ternyata yang dia tabrak adalah pria Jepang itu. Pria Jepang itu seperti tewas dan Jonggu sangat kebingungan. Di waktu yang sama, mertuanya Jonggu menemui Il. Kembali ke Jonggu, dibantu warga desa, mereka membuang jasad pria Jepang itu ke jurang. Sementara di belakang mereka, ada Muyong yang mengawasi. Jonggu langsung kembali ke rumah sakit dan melihat anaknya yang sudah pulih. Yojin diperbolehkan pulang. Saat Jonggu ingin mematikan lilinnya, si mertua melarangnya. Karena itu perintah dari dukun Il. Il mencoba menghubungi Jonggu, tapi Jonggu tidak mengangkatnya. Il pun buru-buru pergi ke rumahnya Jonggu. Sementara itu, terjadi lagi pembunuhan di desa itu. Kali ini, pelakunya adalah rekannya Jonggu. Kembali ke dukun Il yang baru saja sampai. Tiba-tiba, dukun Il Mutadara dan Muyong ada di sana. Muyong mengusirnya dan dukun Il terus-terusan mutah. Jonggu akhirnya terbangun dan memeriksa notifikasi masuk dari dukun Il. Dukun Il mencoba dihubungi tapi tidak bisa. Sementara dukun Il memulai ritual untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Tapi lilin yang dia hidupkan langsung mati. Tiba-tiba Gagak yang terluka masuk ke rumahnya. Beberapa saat kemudian Jonggu datang tapi Il sudah tidak ada di sana. Il ternyata sudah kabur tapi ratusan kotoran burung berjatuhan yang membuatnya hampir kecelakaan. Dukun Il ketakutan dan berputar-putar di tengah jalan. Sementara si calon pendeta bingung apa yang harus dia lakukan. Jadi di malam itu, dia memutuskan untuk pergi ke rumah pria Jepang tersebut. Kembali ke Il yang menghubungi Jonggu. Dia meminta Jonggu untuk menemui putrinya. Il ternyata selama ini salah. Iblis yang asli ternyata adalah seorang wanita. Jonggu kaget, apakah wanita muda dengan baju putih? Il menjawab iya. Jonggu lalu bertanya lantas siapa pria Jepang itu. Il yakin bahwa pria Jepang itu dukun yang sama seperti dirinya yang ingin memusnahkan Muyong. Jonggu langsung kembali, tapi dia tidak menemukan keberadaan anaknya. Jonggu mulai menyusuri desa sampai dia menemukan Muyong. Muyong bertanya, Jonggu sedang apa? Jonggu bertanya balik, di mana keberadaan anaknya? Muyong bilang bahwa Hyojin baru saja kembali, tapi Jonggu dilarang pulang jika dia tidak ingin Hyojin membunuh seluruh keluarganya. Muyong tetap bilang bahwa ini semua ulah pria Jepang itu. Bahkan kematian tidak akan bisa menghentikannya. Sementara calon pendeta masuk ke ruangan yang berbentuk seperti gua dan menemukan pria Jepang yang masih hidup. Kembali ke Muyong yang bilang bahwa sebentar lagi akan ada hantu yang memasuki rumahnya Jonggu. Tapi dia sudah memasang perangkap. Jika Jonggu tidak ingin ada yang mati, maka dia diminta untuk tetap di sana. Tiba-tiba Il menghubunginya dan meminta Jonggu untuk segera pulang. Jonggu bingung mana yang harus dia percayai. Di rumah, Yojin yang baru sampai bersikap aneh. Tubuhnya penuh ruam dan nafsu makannya menggila. Si calon pendeta menanyakan ke pria Jepang itu, dia ini sebenarnya apa? Si pria Jepang itu tidak peduli calon pendeta itu mau menganggapnya apa. Yang jelas, meskipun dijelaskan sekalipun, dia tidak akan percaya. Kembali ke Muyong, dia meminta Jonggu untuk tidak mempercayai ucapan Il, karena Il dan juga pria Jepang itu bersekongkol.
Jonggu diperbolehkan pergi jika ayam sudah berkokok 3 kali. Ayam berkokok 1 kali dan Jonggu semakin khawatir. Si calon pendeta bilang akan pergi dari sana jika pria Jepang itu mengungkapkan siapa dirinya. Si pria Jepang tertawa, dia tidak akan membiarkan si calon pendeta itu untuk pergi. Ayam berkokok untuk kedua kalinya. Jonggu bertanya, kenapa harus putrinya yang jadi korban? Muyong bilang, itu semua karena dosa dari Jonggu. Dia menuduh orang yang tidak bersalah dan bahkan membunuhnya. Sambil berteriak, Jonggu bilang bahwa anaknya duluanlah yang sakit karena pria Jepang itu. Tiba-tiba, Jonggu sadar bahwa apa yang dipakai Muyong adalah barang-barang yang digunakan korban-korban sebelumnya. Jadi dia yakin bahwa Muyonglah yang menyebabkan kutukan di desa tersebut. Jonggu buru-buru pulang. Muyong berteriak, tapi Jonggu tidak memperdulikannya. Kembali ke pendeta, pria Jepang itu bilang dia bukanlah iblis. Calon pendeta diminta untuk memegang tangannya jika tidak percaya. Pria Jepang itu lalu memotretnya. Sementara Jonggu yang kembali ke rumah kaget. Dia melihat darah di mana-mana. Ternyata Yojin baru saja membunuh ibu dan juga neneknya. Jonggu hanya bisa menangis. Tangisan itu didengar oleh Muyong. Jonggu terus memanggil nama anaknya dan Muyong terlihat sangat sedih karena dia gagal menghentikan semuanya. Nah, si pria Jepang itu akhirnya menunjukkan tubuh aslinya yang merupakan iblis. Kembali ke desa, Il pun datang. Dia melihat Yojin dan mulai memotret semua korban-korbannya. Dia lalu membereskan foto-foto warga desa yang sudah jadi tumbal. Buat yang bingung, Il ini memang benar bersekongkol dengan pria Jepang tersebut. Dan film pun berakhir. Nah, itu tadi alur cerita film The Wailing. Seperti biasa, like kalau kalian suka, dislike kalau enggak, subscribe kalau belum. Sampai jumpa di video yang lain. Daejung.